Bangkit dan percayalah, Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion dan kita masuk di bulan Juli dengan sebuah tema melangkah dalam kesatuan. Dan mungkin saudara melihat ada sesuatu yang berbeda dan saya menggunakan masker karena ingin menjaga protokol daripada kesehatan di tengah kasus daripada COVID yang sedang marak-maraknya di tanah air di Indonesia. Untuk itu saya tetap motivasi buat kita semua, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan dengan ketat walaupun di tengah-tengah saudara maupun keluarga sekalipun. Dan hari ini tema atau ayat daripada Daily Devotion kita terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 21. Saya mengerti bahwa cukup banyak ayat yang harus dibaca dan saya akan memotivasi saudara untuk membaca semua daripada ayat tersebut dari 9 sampai dengan 21, tapi saya akan fokus saja kepada ayat 16 untuk Daily Devotion kita hari ini. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, apa yang dimaksud dengan jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi? Dan judul daripada Daily Devotion saya adalah hari ini akar dari perpecahan. Yang dimaksud dengan sesuatu yang lebih tinggi adalah saya akan fokus kepada keinginan yang tidak terpenuhi. Keinginan yang tidak terpenuhi di dalam sebuah komunitas inilah yang melahirkan yang namanya iri hati. Dan iri hati adalah berbicara tentang sesuatu yang kita keinginan yang tidak terpenuhi. Makanya firman Tuhan bilang, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi. Yang tidak seharusnya kamu pikirkan, justru itu yang kamu pikirkan karena itu menimbulkan perpecahan. Dan saudara, inilah asal daripada iri hati. Saul, kalau saudara ingat Saul bersama dengan Daud, pada saat itu Daud menang daripada peperangan dan ada begitu banyak orang yang menyanyikan bahwa Saul memukul kalah beribu-ribu sedangkan Daud berlaksa-laksa. Dan ketika Saul mendengar itu timbullah sakit hati, timbullah iri hati. Kenapa kepada Daud? Orang-orang rakyat memuja-muja dengan berlaksa-laksa sedangkan saya cuma beribu-ribu. Saudara, firman Tuhan bilang kitab Amsal bahwa ketika hati yang tenang itu menyegarkan tubuh katanya, tetapi iri hati membusukkan tulang dan itu bisa menimbulkan bukan saja sesuatu penyakit, sakit hati dari dalam hidup kita, begitu juga ini menjadi sebuah akar perpecahan daripada sebuah komunitas. Pertanyaan saya kepada saudara hari ini sebagai checklist, sebagai evaluasi kita adalah apakah ada iri hati yang kita tidak sadari di dalam hidup kita. Di dalam pelayanan banyak orang, saudara, lalu mereka bilang, kenapa yang itu dipercayakan, orang itu dipercayakan, kenapa bukan saya? Kenapa tidak saya yang dipercayakan? Mungkin seringkali kita tidak sadar bahwa sudah ada benih daripada iri hati di dalam hidup kita. Bagaimana dengan keluarga? Di tengah keluarga sekalipun ada terkadang persaingan antara anak atau antara siblings, saudara, saling bersaing. Yang berikutnya bagaimana dengan bisnis atau usaha? Kenapa usaha yang teman saya, orang yang saya kenal lebih lancar? Kenapa kok rekan daripada saya punya pegawai, rekan saya justru mendapatkan promosi dan kepercayaan? Kenapa bukan saya? Lalu bagaimana dengan percintaan? Bisa juga percintaan, saudara. Kenapa akhirnya ketika kita iri, ketika kita cemburu, lalu akhirnya kita jadi posesif dan akhirnya tentunya itu menimbulkan hubungan yang bisa menjadi perpecahan. Dan saya mau kasih saudara ada 3 tips hari ini, yaitu yang pertama, berfokuslah kepada kasih Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara fokus kepada kasih Tuhan buat hidup saudara, maka saudara akan memiliki identitas yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa saudara tidak haus lagi kasih sayang dari orang lain, pengakuan dari orang lain. Kenapa? Karena identitas saudara jelas. Sehingga fokus kita hari ini bukannya kepada orang lain. Ingat tadi, memikirkan perkara yang lebih tinggi daripada yang dapat kamu pikirkan. Tapi fokus kita hari ini hanya kepada Tuhan dan kepada kasih-Nya buat saudara dan saya. Sehingga identitas kita jelas. Yang kedua, saudara, saya mau bilang bahwa setiap dari kita ini diciptakan dengan unik. Artinya apa? Kita diciptakan dengan unik, kita dirancang oleh Tuhan di dalam kandungan orang tua kita, ibu kita. Lalu kita ini ada di dalam dunia ini untuk mengerjakan dengan unik rancangan yang hanya bisa digenapi hanya melalui Tuhan di dalam hidup kita.
Artinya apa? Setiap saudara dan saya, setiap kita semua orang percaya, kita diciptakan secara unik. Artinya, tidak kita mempunyai rancangan yang berbeda di antara orang lainnya. Jangan pernah iri dengan rancangan orang lain, rancangan Tuhan terhadap orang lain. Fokuslah kepada Tuhan dan fokuslah kepada rancangan Tuhan buat hidup saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, belajarlah mengucap syukur. Karena segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita semuanya baik. Kalau saudara fokus di dalam ucapan syukur, saya percaya kita tidak akan fokus kepada iri hati. Saya mau tutup dari Yakobus 3 ayat 14, firman Tuhan bilang gini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, kata firman Tuhan, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Kalau saudara mulai memikirkan, mementingkan diri sendiri dan iri hati, itu dikatakan itu benih dari iblis, itu bukan dari Tuhan. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, perhatikan, di situ ada kekacauan gitu ya. Akar dari perpecahan. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yang terakhir ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Untuk itu saudara, jangan kita fokus kepada membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan saya percaya bahwa melalui hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, justru kita bisa menjadi pembawa damai dan bukan menjadi alat perpecahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan urapi firman-Mu sehingga kami mulai belajar fokus kepada kasih Tuhan. Sehingga identitas kami di hadapan Tuhan jelas bahwa kami dikasihi oleh Tuhan. Dan kami fokus kepada keunikan kami, bahwa Tuhan menciptakan kami unik. Dan hanya bisa kami yang menggenapi rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Karena Tuhan rancangan-Mu khusus. Kami tidak bisa mengerjakan fokus kepada rancangan orang lain karena panggilan mereka berbeda. Kami fokus kepada diri kami sendiri. Dan hari ini kami belajar untuk bersyukur di dalam panggilan hidup kami dan setiap saat dalam hidup kami. Diberkati firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.